warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kita sedang berada di SLB Budi Mulyo dan kita akan melakukan wawancara kepada guru tunarungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UPK semester 6. Kami dari kelompok 4 mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Maksud kami di sini ingin mewawancarai Bu Peggy selaku guru atau pendidik dari anak berkebutuhan khusus. Khususnya yang ingin kami wawancarai di sini adalah anak dengan gangguan pendengaran. Jadi kami di sini nanti akan menanyai beberapa pertanyaan kepada Bu Peggy, mulai dari aspek kognitif, keterampilan sosial, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari dari siswa tersebut. Baik Bu, ini pertanyaan pertama ya dari kami yang dari aspek kognitif. Yang pertama itu bagaimana sih kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas dan diberikan sampai selesai? Oh, kalau izin menjawab ya Mas. Jadi kalau anak tunarungu itu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan itu sangatlah bagus, apalagi dari kelas ini kan kelas tunarungu yang besar ya. Nah, tunarungu sendiri itu mempunyai kemandirian yang bagus, beda dengan difabel lainnya. Nah, tunarungu itu diajarkan bahwa kemandirian itu nomor 1 dan kedisiplinan nomor 1. Jadi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru atau tugas di rumah itu sangatlah bagus. Mereka akan mengerti ini akan tugas misalkan PR ya, ini tugas akan dikerjakan di rumah yang bisa dikumpulkan. Dia sangat paham itu. Makanya kalau anak tunarungu itu dari kelas kecil sudah diajarkan kedisiplinan, kebersihan, dan kemandirian. Itu yang ditanamkan anak-anak tunarungu itu seperti itu. Baik Bu, ini pertanyaan kedua dari kami. Bagaimana kemampuan anak itu dalam mengenali benda-benda yang sering digunakan sehari-hari? Nah, kalau mengenali benda-benda yang digunakan sehari-hari itu misalkan benda apa Mas? Contohnya di kelas atau di rumah? Ya di rumah bisa. Oh di rumah. Kalau di rumah dia karena anak tunarungu itu ya Mas. Hanya dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Itu adalah anak tunarungu. Tetapi untuk intelektualnya dia seperti orang umum biasanya ya, normal biasanya. Jadi mengenali benda-benda itu menggunakan bahasa isyarat. Jadi misalkan benda apa ya, misalkan contohnya ini benda apa? Ini apa? Apa? Ini namanya apa? Namanya apa? Peng. Nah, kita mengajarkan seperti ini Mas. Karena Restu ini agak terlambat sih untuk vokasinya itu agak terlambat. Jadi untuk mengenalkan ini misalkan benda-benda yang ada di sini kita juga sudah mengajarkan dari kelas kecil. Jadi kelas besar mah udah harus tahu kalau di sini Mas. Jadi misalkan ini apa tak tunjuk itu dia udah tahu. Jadi kalau tunarungu itu mungkin kalau untuk pemahamannya apa itu normal yang cuma dia menggunakan bahasa isyarat, dia tidak bisa mengucap karena itu namanya pulpen. Tapi kalau yang bisa misalkan ini tidak masuk orangnya vokasinya sudah bagus, dia bisa mengucap di luar nah seperti itu, tapi tidak jelas karena memang hambatannya kan seperti itu. tidak paham Mampu lah pokoknya kalau di sini tuh berarti ini kelas mandiri, di sini kelas mandiri, ini kelas besar soalnya gitu. Kalau kelas kecil ya baru kelas 1 sampai kelas 5 SD itu. Jadi untuk penyesuaiannya masih beda dengan anak-anak besar seperti ini. Ini kan SMA kelas 2. Ini SMP kelas 2, ini kelas 1, ini kelas 2 SMP. Itu sih kalau nggak keluar. Lalu Bu, pada aspek keterampilan sosial,
bagaimana sikap anak saat bermain bersama teman seusianya? Ya, kalau di sekolahan dia itu sangat excited mas untuk sama sosialnya itu sangat bagus anak tunarungu itu. Kalau misalkan ada anak-anak baru, misalkan ketemu orang baru seperti jenengan ini orang baru ya, dia itu sangat welcome gitu loh, sangat bagus dia. Apalagi kalau disapa, dia sangat bagus sekali ya, menerima bagus sekali itu sosialnya. Terus kalau bermain di sini juga bagus, sangat bagus. Apa namanya sosialnya sama teman-temannya. Lalu bagaimana respon anak ketika diajak bekerja sama dalam permainan kelompok? Nah, kembali lagi kalau anak tunarungu kan menggunakan isyarat. Jadi untuk itu yang menggunakan isyarat dalam kelompok, misalkan kayak olahraga itu kan pembelajarannya di luar sekolah ya mas, di luar lingkungan, di luar kelas. Jadi kan banyak kelompok yang permainan-permainan. Ya, tapi itu kita kelompokkan tunarungu. Tunarungu. Jadi kami juga dari guru-guru juga sangatlah itulah kayak nandang gitu loh mas, karena anak tunarungu kan beda ya kemampuannya sama anak tunagrahita. Tunagrahita itu kan sangat lambat, misalkan untuk mengerjakan satu kegiatan atau suatu kelompok itu sangat lambat, beda dengan anak tunarungu dia kan cepat. Makanya kalau ada kegiatan misalnya kemah di kita kan juga ada kemah ya, kemah itu kita dikelompokkan anak tunarungu. Jadi saingannya itu loh mas, anak tunarungu sama tunarungu. Kalau tunarungu dikasih anak kereta bisa menang tunarungu kan gitu, karena intelektualnya anak tunarungu sangatlah bagus seperti anak biasa. Kembali lagi seperti itu. Kalau dari aspek komunikasi untuk anak tunarungu itu kan tadi kalau komunikasi dengan orang lain itu kan terbatas. Jadi bagaimana sih Bu anak itu biasanya menunjukkan kebutuhan atau keinginannya itu kepada orang lain? Nah, biasanya anak tunarungu itu kalau keluar kan didampingi sama orang tuanya. Kalau di sekolah kan ada kegiatan di sekolah kan didampingi gurunya. Jadi kalau gurunya menjadi translate gitu. Misalkan diajak komunikasi orang, misalkan mau makan mau apa, dia menggunakan isyarat. Kalau anak tunarungu yang seperti ini kan isyaratnya itu semampunya dia, meskipun di sini diajarkan menggunakan isyarat CB. Kan di sini ada ya mas namanya isyarat itu CB. Kita menggunakan CB, ada BCB, ada CB, tapi untuk pembelajaran kurikulum ini menggunakan CB, isyarat CB. Gitu. Jadi ya misalkan guru ini kemarin ajak lomba mas, dia pengen berikan guru. Dia menggunakan isyarat, ibu, ini kan ibu, ini kan bapak. Karena apa? Ini ibu, ini bapak kan beli kumis. Nah, gitu. Ibu beli es di mana? Saya haus gitu, minum. Gitu. Ini seperti itu isyarat gitu. Tak tunjukkan itu nanti situ terus belok kanan ya. Jadi saya juga memberitahunya juga pakai isyarat terus ditunjukkan ke arahnya gitu menggunakan isyarat sama saja. Yang sederhana yang dia bisa mengerti seperti itu. Bagaimana sih kemampuan anak itu dalam mempertahankan komunikasi dengan lawan bicara? Lawan bicaranya ya biasanya ini kalau komunikasi ini sama ini kan kalau anak tunarungu sama tunarungu dia itu paham mas apa yang di itu, tapi kalau anak tunagrahita ya beda gitu. Selanjutnya itu bagaimana kemampuan anak tunarungu itu dalam mempertahankan komunikasi dengan lawan bicara? Nah, kalau anak tunarungu ya mas, untuk mempertahankan komunikasi biasanya jenengan orang awam ya mesti jarang ketemu anak-anak tunarungu. Jenengan akan ketawa dengan dia berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya seperti ini, jenengan pasti ketawa. Karena apa? Yang jenengan maksud A, tapi yang dia itu B gitu loh. Jadi dia tapi mampu mas, komunikasi seperti ini mampu. Misalkan ya, kamu bilang restu hari Rabu ke rumah guru. Coba ngomong. Hari Rabu. Nah ya seperti itu komunikasinya. Iya. Gitu. Coba kamu bilang. Ini ada ganda mas. Ini ada ganda C. Kamu bilang hari Rabu ke rumah ibu.
beda kan? Karena ini ada kondenya, iya, sebenarnya beda ini. Berarti ini bukan tunarungu pure. Nah, ini ada bandanya. Kalau ini mungkin ada sedikit dari apa itu vokalnya kurangnya ini. Nah, tapi untuk komunikasinya bagus. Lebih itu saya tak contohkan. Ya, suka sama ini datang ke sini. Baik. Ya, Berapa? ya, ini namanya siapa? Baik. Berapa? Nggak tahu. Ya. Coba kenalan nama. Mas nyebutnya namamu tapi pelan-pelan. Nama saya Randy. Oke. Randy. Ya seperti itu. Nah itu cara komunikasinya mas. Ada lagi? Ada lagi. Iya. Selanjutnya itu dari aspek aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi pertama itu bagaimana kemampuan anak dalam mengikuti rutinitas harian secara mandiri. Nah kembali lagi tadi pertanyaan tadi kan ada gimana sih kemandiriannya. Nah anak tunarungu sangat mandiri, makanya untuk makan, untuk dia di kelas, di sekolahan menggunakan sepatu, mengikuti ekstrakurikuler membatik. Ini loh mas, batik ini yang bikin anak tunarungu. Terus apa namanya, batik hari Rabu itu juga satu sekolah yang buat anak tunarungu. Dia sangat mandiri mas, anak-anak itu. Dia dapat terus mengikuti kemah di Lanut Belatung yang 2 hari dengan orang tuanya tidak ikut. Dia bisa mengikuti itu, iya. Itu anak tunarungu sangat mandiri, beda dengan anak tunarungu kita atau difabel lainnya. Mandiri mas, dia bisa pakai sepatu, mandi sendiri. Nah kayak gini, potong rambut ya, nanti bilang ibu ya, di rumah potong rambut ya. Terakhir itu kan kalau anak tunarungu itu kan pasti namanya anak berkebutuhan khusus kan pasti ada yang mungkin tidak bisa dilakukan sendiri, maksudnya mandiri. Iya. Dan itu aktivitas apa saja itu misalnya yang perlu didampingi oleh orang tua atau guru untuk anak tunarungu. Nah kalau tunarungu ya, tunarungu itu ya pendampingannya apa? Kita komunikasi dengan orang lain sih, orang yang bukan dari maksudnya keluarga SLB gitu, maksudnya dari guru SLB yang bukan, dia memang tidak pernah komunikasi, orang awam di luar yang itu kan kita juga mendampingi, perlu pendampingan. Terus apalagi kalau ada berangkat sekolah seperti ini, dia tuh harus didampingi. Beda dengan murid saya dulu, Rangga, dia bisa nyeper, bisa berangkat sendiri gitu. Macam-macam kan, konfliknya anak kan macam-macam gitu. Kalau ini rumahnya tawang mas, jadi harus didampingi orang tuanya terus ditungguin, nanti pulangnya diantar, dijemput gitu. Ini belum bisa mandiri sebenarnya, tapi tak paksa untuk mandiri seperti itu. Karena apa? Kan kita nggak tahu ya mas, di jalan seperti apa kan nggak tahu, makanya tak suruh antar jemput lah kayak gitu. Ditungguin lah bu, gitu. Seperti itu. Ya terus perlu pendampingan meskipun anak-anak tunarungu sudah mandiri. Seperti kayak ada kegiatan atau mereka ada acara di luar seperti kemarin outing class juga harus didampingi. Karena kan kegiatan outing class itu seperti di Karanganyar kemarin kan memang butuh pendampingan khusus dari orang tua. Kayak berkolaborasi gitu loh mas, kita kegiatannya. Jadi anaknya tidak berangkat sendiri tapi harus berkolaborasi dengan orang tua karena membuat harmonis hubungannya sama orang tua bagus kan gitu. Jadi itu seperti itu anak-anak kita. Gitu. Ada lagi monggo yang mau ditanyakan? Baik Bu, mungkin cukup sekian pertanyaan dari rombongan kami. Mungkin cukup sampai sini untuk sesuatu kami. Ya, semoga dengan proses wawancara ini dapat membantu kita
pengetahuan sebagai calon peserta didik nantinya. Dan semua pengetahuan yang kami dapatkan di sini juga akan kami gunakan hanya untuk kepentingan akademik dan pendidikan. Baik Bu, terima kasih atas jawaban wawancaranya. Apabila ada salah perkataan atau perbuatan, mohon untuk dimaafkan. Iya, saya juga bila ada kata-kata atau jawaban dari saya yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.